Hai kawan muda MDC, gimana kabar kalian hari ini? Gue berharap kalian baik-baik aja. Kayaknya sih kita belum pernah ketemu mereka deh. Iyalah bos, kita baru pertama kali di frame-nya MDC Youth loh. Benar juga. Gimana kalau kita langsung perkenalan? Lanjut. Makan Indomie pakai kornet. Cakep. Gua Jeremy. Gua Kenneth. Kok Kenneth? Kan nut cornet sama nut Kenneth. Oke, kita lanjut aja guys. Mending kita mulai aja ibadah online kita hari ini. Nah, yuk guys, kita sejenak berhenti dari kegiatan kita saat ini dan mari kita fokus untuk Tuhan. Oh iya guys, kita juga buka loh prayer request buat kalian yang ini doakan atau butuh dukungan doa. Kalian bisa nih scan QR yang ada di sini, di sini, di sini. Ada juga link yang tertera. Bener banget. So, we'll see you guys later. Happy Sunday and enjoy our online service. Ibadah MDC Youth. Action. Halo kaulah muda semuanya, selamat hari Minggu. Yuk kita siapin hati kita memuji memuliakan nama Tuhan. Siap semuanya?
Sungguh Engkau-lah yang setia Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang memegang hati kami, yang dekat dengan hati kami Tuhan. Yang kami butuhkan hanya pribadi-Mu Bapa, yang memeluk kami erat, yang selalu ada dalam setiap kondisi kami Tuhan. Mari teman-teman, arahkan hati kita, bawa hati kita pada Yesus satu-satunya yang kita butuhkan. Nothing else.
terima penyembahan kami Bapa. Terima ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami bersuka cita kalau kami tahu bahwa Engkau selalu senantiasa di sisi kami Tuhan. Siapkan hati kami Bapa untuk mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Hai guys, welcome back to our online service. Nggak berasa kita udah di minggu terakhir bulan Agustus. Setelah 5 minggu kita bahas tentang Let's Talk Mental Health. It's been a journey. Waktu awal kita mulai ini kita melangkah dengan iman dan kita berharap kalau topik ini bisa memulai sebuah conversation di dalam gereja. Karena kita rasa kayaknya kok gereja nggak begitu sering ngomongin ini, padahal ini masalah yang real dan masalah yang ya banyak sebenarnya kita alamin. So I think we have started a conversation. So mau recap aja sedikit, kita udah bahas apa aja. Di minggu pertama kita ada talk show sama Kesha di mana kita ngomongin tentang stigma. Tentang gimana kok banyak orang Kristen berpikir kalau kita berdoa, kalau kita beriman, seharusnya kita nggak punya mental health struggles. Dan itu ternyata enggak. That's not the case. So and then we go further, kita mau mengetahui lebih lagi, mau diedukasi lebih lagi. So secara ilmiahnya gimana sih? Kita undang Asael dan Asael udah bikin talks tentang mental health science gitu. Jadi apa sih edukasi di belakangnya, kenapa mental health dan lain-lain. So I hope that actually educated us, membantu kita untuk mengerti lebih lagi tentang mental health. Lalu di minggu ketiga ada Kanovi yang dengan powerful dia share a message tentang di mana Tuhan di semua ini, di tengah kesengsaraan kita. Lalu di minggu keempat ada Fanny yang ngejelasin tentang relate in-nya, gimana kita butuh self-love, gimana identitas di dalam Tuhan akan membantu kita di dalam mental health-nya kita, dan tips-tips juga untuk bisa jaga mental health kita untuk fit. Nah, terakhir di minggu kelima ini kita lagi mau ngomong relate out-nya. Jadi gimana kita sebagai tubuh Kristus, karena kita semua di sini gereja Tuhan, amin. Kita anak-anak Tuhan, gimana kita sebagai generasi muda, sebagai orang yang lebih mungkin mengerti daripada generasi-generasi sebelumnya, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan garam di dunia, gimana? What should we do? How can we help? So that's my talk for the day. How can I help? Aku rasa kita bisa belajar banyak dari Tuhan Yesus dan ministrinya dia, dan ada suatu kisah yang aku keingat yang hari ini kita akan bedah sama-sama. Dan so yuk kita open with a prayer first. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang menerangkan Tuhan firman ini hari ini, supaya kami sama-sama bisa belajar Bapak. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So disclaimer aja sedikit, I'm in no way an expert. Aku bukan sebuah expert di bidang ini tentang mental health, dan aku juga sedang belajar bersama-sama dengan kita. So aku cuman mau sharing aja. Apa yang Tuhan ingetin dan gimana caranya supaya yang Roh Kudus ngomong ke hatiku untuk how can I help. Aku soalnya di minggu pertama aku udah jelasin kalau aku nggak begitu bisa relate, to be honest gitu. I have not struggled with mental health yang terlalu serius. Of course sedih pernah, nangis pernah, cemas pernah, cuman nggak pernah in any way terlalu berat. So di tengah semua itu aku ngerasa gimana ya, how can I help gitu. Aku mau membantu, aku mau jadi terang, aku mau jadi garam. Dan Tuhan ngingetin satu perikop ini di Lukas 8 ayat 40 sampai 48. Mungkin kita kenalnya sebagai kisah tentang wanita pendarahan. Yuk kita langsung dive in aja ya ke dalam perikop ini. So di ayat 40 dia mulai seperti ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuannya yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. So sampai ke sini kita bisa analisa, bisa observe ya, kalau Yesus baru aja kembali dari suatu tempat, lalu orang banyak mengerumuni dia. Aku lagi ngebayangin Yesus lagi populer-populernya, pengajarannya hot banget, mujizat di mana-mana, orang-orang disembuhkan, so dia diburu.
busier than ever Jesus at this point. Ministrinya, pelayanannya begitu berbuah dan powerful banget. Sampai datanglah seorang yang namanya Yairus, dia bersujud dan minta tolong, Tuhan tolong, aku punya anak satu-satunya perempuan 12 tahun udah mau mati. Nah, Yesus setelah itu dia bilang dalam perjalanan ke situ, so Yesus sudah memutuskan ya, oke, I will go. Aku akan menyembuhkan orang ini, aku mau minister, aku mau melayani. So Yesus di dalam perjalanan ke situ, ya kan, keep in mind the urgency of the matter ya. Begitu darurat keadaannya. Yesus dalam perjalanan ke situ, aku lagi ngebayangin Yesus, oke, cepetan sebelum mati nih, gitu kan. Ayo cepetan Yesus, Yairus pasti, ayo Tuhan cepetan. So di dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. So aku ngebayangin ada orang-orang yang Tuhan tolong doain aku, Tuhan tolong sembuhin aku. Mungkin nanya juga, Tuhan menurut kamu kayak gini gimana. So ini kayak seperti selebriti populer lah, didesak orang banyak gitu kan, berdempet-dempetan. Dan ayat 43 bilang gini, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga pendarahannya stop, berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dia langsung sadar ada sesuatu yang terjadi barusan. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Dari tadi juga banyak yang jamah-jamah engkau, kok tiba-tiba lu nanya siapa yang menjamah engkau, karena dari tadi udah berdesak-desakan. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, kata firman Tuhan. Dengan gemetar dia datang, dia akhirnya ngaku, aku yang menjamah engkau Tuhan, gitu kan? Tersungkur di depannya. So bersujud, minta maaf dia. Tersungkur di depannya, tapi dia kemudian menceritakan kepada orang banyak. So bayangin di kerumunan itu akhirnya ada satu orang wanita pendarahan ini yang terkenal, wah ini wanita pendarahan itu tuh. Dia tersungkur di depan semua orang, menceritakan kepada semua orang di sana, menjelaskan kenapa dia menjamah. Apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. What a wonderful story. Dan aku rasa ini perikop yang pas untuk kita bisa pelajarin. How can I help? So I have a few points gitu. Aku sedikit cross dengan researchku juga dengan aku cari do's and don'ts tentang how to be helpful kepada orang-orang yang punya mental health issues. So aku researchku dari providencecenter.org dan aku ngeliat ada persamaannya begitu indahnya karena I think the basis is love ya. Kita sebagai tubuh Kristus harus mengasihi, dan Yesus di sini display mencontohkan apa artinya benar-benar untuk mengasihi dan membantu orang-orang yang membutuhkan. So first point adalah do be available. Nah teman-teman bayangin, kalau ada orang yang sibuk dan sibuknya itu meaningful gitu ya, berarti yang kayak guna gitu ya, sibuknya guna, itu Yesus. Yesus cuman 3 tahun pelayanannya, dia tuh cuman punya waktu 3 tahun untuk melakukan mujizat, untuk ngajar, untuk melakukan semua yang dibutuhkan. Cuman 3 tahun loh, dari 30 sampai 33 kita tahu itu ya, 30 dia mulai ministrinya, 33 tahun dia disalibkan. Waktunya cuma 33 tahun. Dan di 3 tahun itu dia harus melakukan segala sesuatu. Dia harus mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang dia butuhkan untuk supaya gereja bisa terjadi. So, bayangin ya sibuknya Tuhan dan berapa urgentnya sebenarnya hidupnya Yesus. Semua yang dia lakukan itu penting. Selalu penting, 24 jam penting. Semua yang dia lakukan, semua yang dikatakan, semua yang dipikirkan penting. Gak ada yang lebih sibuk dan gak ada yang lebih sibuknya penting daripada Tuhan Yesus. Right? Dan kalau ada yang sibuk ya Yesus. Tapi di tengah itu semua, ya kan? Aku ngelihat di sini waktu ada Yesus lagi di tengah kesibukannya kan, seperti normal day, dia dikerumunin dan bla bla bla, ada satu matter yang urgent, ya kan, he's going in life dan melakukan ministrinya di tengah semua kesibukannya itu. Tiba-tiba ada satu wanita yang menjamah jubahnya. Dan it's so weird, menurut aku aneh banget karena waktu dia menjamah kan udah sembuh.
he didn't have to stop. Yesus nggak perlu untuk udah disembuhkan gitu kan. Aneh kan? Kalau udah sembuh ya udah lanjutin aja kan, udah sembuh. Cewek itu udah sembuh. So kenapa sampai Yesus harus berhenti at that point sampai nanya sama semua orang, siapa yang menjamah aku? Aku lagi ngebayangin gitu, lagi lari, lagi cepet-cepet untuk bisa selamatin ini cewek, dan tiba-tiba dia stop. Setelah berdasarkan dia bilang, siapa yang menjamah aku? Dan dia nyari. Why? Kok aneh banget gitu kan? Kalau ada orang yang sibuk, dia yang paling sibuk. And I related to us. Aku coba mau ngerelate ke diri kita sendiri ya. Di dalam kehidupan kita masing-masing. I think kita punya tendensi di kulturnya kita hari ini, anak-anak muda dengan gadget dan dengan segala sesuatu, walaupun kesibukan kita nggak sepenting Yesus, tapi kita tend to be very busy lah ya. Kita semua sibuk dengan kesibukan masing-masing. Mungkin nggak gitu guna kesibukannya kita, tapi dibandingin Yesus mungkin main Instagram. Oh, kita udah ada jadwal untuk kalau jam pagi-pagi baru bangun pagi main Instagram, nanti waktu malam mabar sama teman-teman gitu kan, main COD Mobile atau main PUBG atau main Mobile Legend. Terus kalau cewek-cewek mungkin nonton drama Korea. We are so busy with life. To-do listnya nggak ada habis-habisnya gitu kan. Kayak drama Korea yang mau ditonton juga nggak ada habis-habisnya. So we're so busy in life. Kita mirip lah sama Yesus. But yang kita harus belajar hari ini sama Yesus adalah Yesus di tengah kesibukannya, He stopped. He was available for people. Nah teman-teman, seberapa sering sih kita di dalam kesibukannya kita, di dalam keseharian kita, kita itu sengaja membuat diri kita mungkin nggak available. Kata ini agak curhat, ini kegagalanku juga. Ada momen-momen di mana aku kayak ada orang-orang tertentu kadang-kadang, atau ada momen-momen tertentu di mana ada orang yang misalnya mau telepon atau mau cerita, terus kayak di dalam hatiku tuh kayak, wah ini pasti 2 jam nih kayak aduh 2 jam nih kayaknya, wah bakal berat nih kayak ngomongannya, pasti banyak mikirnya nih, kayak wah ini pasti beban banget nih. Seberapa sering sih kita di antara kita di tengah kesibukan kita nggak mau menyisakan waktu untuk orang lain. Kita cuma mau waktunya buat diri kita sendiri. And I think we can learn from that gitu. Bahwa kalau if we want to be light, kalau kita mau menjadi serupa sama Kristus, mengasihi dan menjadi terang dan menolong sesama kita gitu kan, menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi garam dan terang. There is no way around this. We have to be available. If Jesus stopped and listened, we should stop and listen. Kalau Yesus aja bisa berhenti di tengah kesibukannya, di tengah urgensi yang dia lagi lakukan, untuk bisa melayani satu orang yang sudah disembuhkan, yang sebenarnya dia nggak perlu stop karena udah sembuh. Kalau Yesus aja berhenti, I think we need to belajar dari dia untuk berhenti juga. Amin. So praktikalnya gimana? How do we be available, teman-teman? How do we be available? I want to challenge you 2 things untuk point do be available ini. Yaitu adalah waktu. Korbankan waktu kamu. Purpose in your mind, ayo coba pikirkan dan secara intentional pikirkan, rencanakan waktu-waktu di mana kamu mau memberikan waktumu itu, sengaja menginvestasikan waktu itu untuk orang-orang lain. So mungkin di tengah kesibukan kita 4 jam main Mobile Legend dan 4 jam nonton drama Korea dan lain-lain, ya of course terserah kalian lah, kalian mau ngapain sehari-hari, belajar, kesibukan kerja, ya anything lah ya. Tapi purpose in your mind, setengah jam mungkin, 15 menit mungkin kalian bisa mulai dari 5 menit untuk kasih ke orang lain. Oke, ini waktunya aku mau memberikan investasi ke orang lain, aku mau caring sama seseorang. That's when you be available. Waktu kamu sengaja menyisakan waktu atau memberikan waktu untuk orang lain dan bukan diri sendiri. So number 1 itu, how do you be available? Please, I want to challenge you. Spare your time for other people. Okay, so that's time. That's what Jesus did. He gave time di tengah urgency itu, dia memberikan waktunya untuk si perempuan ini. Dan yang kedua adalah step up your how are you game. Step up your how are you game. Artinya apa? Lebih sering nanyain orang apa kabar. I think kita semua di sini mungkin menyepelekan arti apa kabar. Tapi apa kabar di momen yang tepat, di momen-momen yang tepat itu sangat powerful. It shows that you care.
It shows that you're listening. It shows that you are available. So, how are you? Mungkin udah lama, ada orang-orang yang udah lama kalian udah gak pernah tanyain kabarnya lagi. Atau mungkin kalian lagi scroll story, mungkin kalian bisa ngelihat itu, ada teman yang udah lama nggak nanya kabar nih. I think kalau kita mendengar aja, kita membuka hati kita aja sedikit sama Roh Kudus akan kasih tahu, hey, ayo tanyain apa kabar sama ini orang atau ini orang. So I want to challenge you today, hari ini. Mungkin kalian lagi dengerin ibadah ini. Mungkin aku mau challenge kalian untuk coba tanya Roh Kudus, tanya Tuhan. Tuhan ingetin dong sama seseorang untuk tanyain apa kabar. Dan I want to challenge you to do it today. Hari ini juga coba tanyain apa kabar sama itu orang dan coba catch up. Coba tanyain, how are they doing? Dan ini ya, jangan don't make it about you, make it about them. I wanna know about you. Aku pengen tahu kabar kamu kayak gimana sih? How are you doing? How's your mental health? Mungkin kalian bisa tanya seperti itu. Dan aku percaya kamu bisa jadi berkat buat orang-orang. So let's be available. Ayo sebagai gereja Tuhan kita be available. So that's the first point. Jesus stopped and listened. We should stop and listen. Be available. Nomor 2 adalah my point. Don't underestimate. Di ayat 45, I think it's very interesting. Menarik banget. Ada suatu interaksi antara Yesus dan Petrus saat itu. Waktu Yesus bilang gini kan, dia stop, ya kan, dia pertama stop, habis itu bilang, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus yang ngomong sama gurunya, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau dari tadi. Dan aku ngelihatnya ada vibe yang similar sama yang terjadi di gereja saat ini. Yaitu lo untuk menyepelekan hal-hal yang penting buat Tuhan, yaitu untuk caring sama orang lain. Kita tentu punya attitude di mana kita meremehkan yang gak penting buat kita. Sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk mementingkan diri kita sendiri dan meremehkan orang-orang lain. So di saat mungkin orang-orang cerita sama kita, di saat kita kita mendapati kalau mereka lagi struggling, ada kecenderungan di mana kita kalau kita nggak relate mungkin atau kita lagi nggak mood, kita meremehkan gitu kan ceritanya mereka, kita meremehkan the realness of it mungkin, I don't know, this happens gitu. Dan kita harus mengakui kalau nggak semua kita lah pasti ada kegagalan dalam hal ini. Kita pernah mungkin meremehkan cerita-cerita orang atau nggak peduli di saat mereka sebenarnya lagi membutuhkan kita. Dan we underestimate, kita kan don't underestimate ya. Jangan menyepelekan. Kita menyepelekan orang di saat kita nomor satu, di saat ada orang yang cerita sama kita bilang menanggapi dengan kata-kata yang nggak sensitif dan pressuring. Kayak mungkinnya kita bisa bilang dengan kata-kata seperti, udahlah semangat aja. Atau you're fine, besok juga nanti akan better. Atau just cheer up, apa sih susahnya, cheer up aja. Lihat nih firman Tuhan, Tuhan itu baik. Apa susahnya sih cheer up, your life is fine, there's not much problem. Nah, aku mau baca ini sedikit interaksi yang kita ada di sosial media dari minggu yang pertama. Cek aja di highlight Instagramnya VIP. Tapi ada respon-respon yang nanggapin tentang stigma yang ada gitu kan. So apa sih stigma atau apa yang perkataan yang mereka pernah dapatkan gitu kan sebagai orang-orang yang mungkin struggling sama mental health. Ada orang-orang yang bilang suka berlebihan. Oh, berlebihan aja sih lu. Baperan lu. Perasaan lu doang kali. Kurang doa sih lu. It's not real. Gak punya Tuhan sih lu. Lemah, manja. Masalah lu gak seberapa kalau dibanding yang lain. Lu gak sabar. Tuhan itu baik. Lu kok kayak gitu sih kalau Tuhan baik? Lu gak mau usaha aja kali. These are the things. Ini adalah perkataan-perkataan yang mungkin kita pernah katakan sama orang lain. Dan hari ini I just wanna address this. Let's be better, teman-teman. Kita belajar bersama-sama. Inilah gunanya conversation ini ada kan, teman-teman. Let's be better. Ayo kita jangan ignorant dan jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan. Karena percaya atau enggak, di dalam attitude kita dan di dalam apa yang kita rasakan dalam hati kita dan gimana kita menyepelekan orang, itu ada konsekuensinya. Aku percaya kalau buahnya itu dari kita nggak mendengarkan dan kita underestimate adalah jangan-jangan kita justru melahirkan sebuah ketakutan di dalam orang-orang
yang mungkin punya mental health struggles dan butuh bantuan. Itu kan kalau ayat 47 kemudian bilang kayak gini, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan. So ada ketakutan yang mendalam. I wonder if that kegagalan kita untuk menunjukkan belas kasih akan membuat orang justru takut mencari pertolongan. Jangan-jangan kita sebagai gereja di dalam kegagalan kita atau dalam kelemahan kita dan di dalam kekurangan edukasinya kita tentang mental health, jangan-jangan buah dari actionsnya kita selama ini atau attitude kita selama ini adalah kita membuat orang-orang takut dan nggak bisa cerita. I fear that. So let's be better. Jangan sampai kita seperti itu. Kita sedang gagal menjadi tubuh Kristus di saat buah dari tindakan kita adalah ketakutan. Kita sedang gagal menjadi tubuh Kristus di saat buah dari tindakan-tindakan kita, perkataan kita, action kita, reaksi kita adalah menimbulkan ketakutan. Because love overcomes fear. Kalau action kita adalah love, compassion yang seperti Yesus tunjukkan, seharusnya itu membuahkan sebuah sesuatu yang justru mengalahkan ketakutan. Seperti yang perempuan ini dapati. Dia walaupun datang dengan ketakutan, tapi dia bisa mengalahkan ketakutannya karena Yesus ada di sana dan dia mau mendengar. So, kalau ada orang-orang yang sampai takut untuk bercerita di gereja dan dikesan mungkin karena perlakuan, tindakan, kultur kita yang selama ini buruk atau apapun itulah, guys, kita harus take responsibility. Itu kegagalan kita sebagai murid Yesus. We have to be more compassionate. Don't underestimate. Dan yang ketiga, I just want to share this. Ini poin terakhir, yaitu poin nomor 3 adalah do listen with an open mind. Do listen with an open mind. Jesus didn't have to stop. Yesus nggak perlu berhenti. Dan wanita itu udah sembuh, ya kan? He could have, Yesus udah bisa aja langsung aja terusin untuk nyembuhin itu anak kecil yang 12 tahun yang udah sekarat itu. He didn't have to stop. Tapi why did he stop? So why did he stop? Kalau kita perhatiin di perikop itu, the only alasan satu-satunya yang kita bisa tafsir dari firman ini adalah Yesus mau mendengarkan cerita. Dibayangin di tengah kesibukan yang begitu sibuk dan begitu penting hidupnya, the only reason he stopped adalah untuk memberikan kesempatan bagi si perempuan yang punya pendarahan ini untuk bercerita. Ya kan? Perhatiin baik-baik di ayat 47, ketika perempuan itu melihat, so Yesus sudah call out kan, siapa yang menjamah aku? Ada orang yang menjamah aku. Kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan. Dia menceritakan kepada orang banyak. So, the moment Jesus stop, ini the only reason. Karena setelah ini Yesus cuma ngomong sepatah dua kata, habis itu dia lanjut lagi. It was only this. Kenapa? Dia mau memberikan kesempatan untuk perempuan ini bercerita. Menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. I think this is so powerful karena ada kuasa di dalam bercerita. The only reason Jesus stopped adalah dia mau menyembuhkan wanita ini di sisi di sisi satu lagi di selain fisiknya. So dia punya kebutuhan kesembuhan fisik dan itu udah terjawab. Pendarahannya udah stop. Tapi bayangin 12 tahun memiliki pendarahan itu akibat kepada sosialnya dia, ilmu sosialnya dia kan, confidence-nya dia mungkin selama ini dia udah trauma untuk dicaci maki sama orang, dibilang najis dan menjadi kaum yang marginal yang dibuang sama society. Gak pernah didengar ceritanya mungkin, selalu diolok-olok mungkin. Dan Yesus di saat itu dia harus stop. Karena kenapa? Dia mau mengizinkan wanita itu untuk bercerita di tengah orang banyak. So wanita itu dikasih kesempatan dan Yesus mendengarkan secara aktif. Dan wanita itu bisa akhirnya menceritakan kisah hidupnya. Iya, aku najis, 12 tahun aku pendarahan. Aku tadi menjamah jubahmu, tapi aku sekarang sembuh. Dan di tengah orang banyak itu, aku ngebayangin wanita itu mendapatkan sebuah confidence yang baru. Mengetahui bahwa ada sang juru selamat mendengarkan, mau berhenti untuk dia, dan mendengarkan ceritanya, walaupun cuma sesaat. Wow, that's powerful. So there's a power in listening, teman-teman. Ya kan?
So he wanted to listen, he wanted to speak to her, he wanted to communicate. Tuhan ingin berbicara, ingin berkomunikasi sama kita. Nah, kita bisa belajar ini juga dari Yesus. Do listen with an open mind. Kalau di Providence Center dia bilang, nggak semua orang, justru kebanyakan orang yang datang untuk bercerita atau curhat atau membutuhkan support dari orang lain, itu datang bukan untuk diceramahin, bukan untuk dapetin solusi, bukan untuk dikasih tahu what's wrong with you, no. Bukan juga untuk mencari orang yang udah mengerti dia, tapi dia mencari orang-orang yang bisa ngedengerin ceritanya dia. That's so as simple as that. Ini it's proven by data gitu. Kalau ternyata kebanyakan orang simply want somebody that listens to them. Kita bisa menjadi terang, teman-teman, di saat kita memberikan waktu kita dan punya attitude di mana we listen first. So, do listen with an open mind. How? Pertama, listen first. Oke? Nah, I wanna go even deeper. Bukan cuma listen first, tapi even go deeper sampai listen only. Artinya apa? Datang atau welcome her dan welcome them, orang-orang yang mungkin akan cerita sama kita, ya kan, kita tanya kabar, mereka akan coba ada di satu state of mind di mana kita itu hanya mendengar saja. Kita ada di situ untuk mendengarkan mereka. I'm interested in your story. I wanna know how you feel. I wanna know how are you. Bener-bener listen. Bukan jangan waktu mereka cerita terus kita pikirin, wah ayat yang Alkitab yang cocok apa ya? Gimana caranya supaya gue bisa benerin ini orang, hidup ini orang? Gimana caranya supaya gue bisa arahin dia ke Tuhan Yesus? No, bukan itu agendanya. Bukan tentang kita harus ngomong apa ke dia. Listen first and listen only. I think that's the most compassionate thing we can do. Most Jesus-like thing we can do. Karena Yesus waktu dia berhenti bilang siapa yang menjamah aku, dia nggak langsung ceramahin itu cewek. Dia kasih kesempatan untuk cewek itu bercerita. He listened. That was amazing. Dan itu di tengah kesibukannya. So itu kan, how do we listen with an open mind? Nomor satu, listen first. Yang kedua adalah ask questions. So part of active listening is actually asking questions. So bukan ngeceramahin ya. Kita di sini nggak mau ngotbahin, nggak mau kasih ayat. It's not about that. Tapi ask questions. Ask questions kenapa? Karena di situ kita show I care for you. I wanna know. Maksudnya gimana? Waktu dia bilang, oh aku lagi ngerasa anxiety. Anxiety kenapa? Kenapa? What triggered you? Kamu ngerasa cemas itu karena apa? Ada apa yang terjadi? Waktu kamu merasa anxiety itu, apa rasanya di dalam pikiranmu? Terus biasanya kalau kamu lagi anxiety itu kamu kayak gimana? Oh, and all that. Just menggali. Give yourself to understand, untuk bisa mengerti posisi mereka, perspektif mereka. That's all they need, active listening. So, recap sedikit, ada 3 poin yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Pertama, do be available. Yes, Jesus was available. Jesus stopped. We should stop. Give time. Nomor 2 adalah don't underestimate. Di dalam kita menyepelekan orang-orang, akan lahir sebuah buah yang namanya ketakutan buat orang-orang yang lain. Tapi kalau kita tidak menyepelekan dan kita available, mendengar, I think disitulah ada kasih yang bisa lahir dan orang-orang juga bisa merasa aman untuk cerita ke kita. So don't underestimate. Make sure kita jaga perkataan kita di situ dan attitude kita dalam hati. Yang ketiga adalah do listen with an open mind. Amen. So I want to conclude with this secara singkat aja. Matius 9 ayat 12 sampai 13. Berkata seperti ini, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Teman-teman, the church is a place for the sick. Gereja adalah tempat utama untuk orang-orang yang terluka, untuk orang-orang yang hancur hidupnya, untuk orang-orang yang membutuhkan pengharapan, untuk orang-orang yang membutuhkan kasih. This is the place. Gereja bukan tempat untuk orang-orang pamer kesucian dan pamer kejagoan mereka, ahli firmannya mereka hafal ayat berapa banyak. It's not a place for that. Dan kalau gereja gagal untuk mendengarkan cerita orang-orang yang lagi terluka, yang lagi membutuhkan, yang lagi cemas, yang lagi depresi, what are we doing, church? What are we doing?
Gereja dipanggil untuk menjadi rumah bagi orang-orang yang sakit dan membutuhkan Tuhan. So ini I'm talking to you church. Kita nggak boleh gagal dalam hal ini. Be available. Ayo kita kembali lagi sama inti dari pesan yang kita hidup, yaitu pesan Injil, yaitu kasih, compassion, Jesus. He is the answer. Dan kita seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa mengasihi orang-orang yang terluka, yang dibelenggu sama ketakutan. So I really think it's time, church. Ini waktunya kita semua, me including myself, untuk step up dan menjadi Yesus kecil di tengah teman-teman kita, menjadi terang dan garam kembali. And I want to speak lastly, mungkin buat teman-teman yang dengerin message ini yang merasa mungkin selama ini kalian pernah dikecewakan sama perlakuan orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin rohani, gereja, nggak pernah dengerin, nggak pernah ngerti kalian. I'm so sorry. I would be the first to admit that I have made a mistake in this. I failed. Aku pernah gagal. Aku pernah judge orang-orang yang depresi. Aku pernah menceramahi mereka dan nggak dengerin cerita mereka. And I have failed so bad. And aku udah minta untuk Roh Kudus benar-benar ingetin satu demi satu siapa aja yang pernah aku lukain, siapa aja yang pernah aku treat this way. Dan I've apologized to multiple people so far. I think it's time church to be broken in this, dan mengakui kalau kita harus kembali menjadi tubuh Kristus yang sejati. And for you yang mungkin selama ini terluka dan mengalami mungkin kepahitan atau apalah, hey, come back to church. Mau gak kembali lagi ke kita? We want to be better dan we want to help. We love you. We are ready to embrace you, to listen to your story. Kalau kalian mungkin di sini lonely so far dan gak ada yang dengerin, gak ada yang bisa ngertiin, please come. Kita punya kesan, ada link yang akan tersedia untuk bisa daftar ke kesan. Di situ kamu bisa menemukan komunitas yang sehat, support system yang baik. We may not be perfect, but we want you. We want to hear, we want to listen to your story. Dan ada link juga untuk prayer request. Mungkin kalian masih takut untuk ngomong sama orang. Hey, just masuk ke link itu, just type out your story, dan gimana caranya kita bisa pray for you. We want to pray for you. Please. So ada 2 itu buat teman-teman yang mungkin lagi struggling. So that's it. I hope we can be better, church. Yuk kita tutup dalam doa. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan hari ini. Aku berdoa Engkau menjamah setiap hati kami. Kalau kami masih ada angkuh, masih ada kesombongan, masih ada kemunafikan Tuhan di antara kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang membuat kami bertobat dan convict us, Lord. I just pray hari ini Tuhan supaya kami bisa bangkit sebagai tubuh Kristus dan menjadi jawaban bagi segala luka-luka, segala penderitaan yang ada Tuhan, supaya kami bisa menjadi terang dan garam Tuhan bagi banyak orang. Aku berdoa Tuhan buat orang-orang yang mungkin hari ini juga struggling sama ketakutan dan kepahitan, mental health illness Tuhan. Aku berdoa hari ini Engkau yang menjamah mereka. Aku percaya Tuhan, at the end of the day, only You are the answer Tuhan. Aku berdoa biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami di rumah kami masing-masing di saat kami mendengar khotbah ini. Thank You Jesus so much for Your word and Your truth. In Jesus' name I pray. Amen. Kawan muda MDC, gimana nih ibadah online kita hari ini? Pastinya terberkati kan? Nah, jangan cuma didengar doang ya, tapi kita harus praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Betul banget. Terus guys, kalau kalian pengen abis denger khotbah nih, terus kalian pengen ikut banget kesan, kalian bisa nih cek caranya gimana. Kalian tinggal scan QR yang ada di video berikut, terus dari kami akan me-reach out kalian. Nah, betul banget guys. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa cek sosial media kita ya, di @imagejakarta dan juga @VIPCommunityJKT untuk mengetahui info terupdate dari kita. Nah, yang spesial juga nih, kita ada namanya special question di sosial media kita. Jangan lupa kalian cek dan juga jangan lupa kalian follow. Dan yang paling pasti jangan lupa dijawab questionnya ya. That's it for today guys. We'll see you at our next
online service. Stay safe. Bye bye. God bless you.